Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kali ini saya akan merespon sebuah video ya, di mana ada seorang selegram ya, atau artis ya, yang bernama Jennifer Copen ya. Jennifer Copen ini ya dia tinggal di Bali ya beberapa tahun, dan sekarang dia sudah punya rumah baru ya. Nah, di sini yang saya dengar rumah barunya ini memakai prosesi melaspas ya, seperti agama Hindu di Bali ya. Untuk itu kita lihat videonya. Agamaku Islam dan aku cinta Tuhanku dan agamaku, tapi bukan berarti kita tidak bisa saling toleransi, tegasnya. Namun, keputusannya untuk menggelar ritual melaspas sempat menuai kritik dari sebagian warganet. Serius, tanya doang ini ya? Kalau tinggal di Bali, meskipun muslim, kalau syukuran rumah baru harus gini ya? Tanya salah satu pengguna media sosial. Namanya toleransi. Karena mau bagaimanapun, saya bangun rumah di tanah Bali. Saya lahir dan besar di sini. Bukan berarti saya melakukan upacara ini ganti agama, jawab Jennifer Copen tegas. Selain ritual melaspas, Jennifer Copen juga mengadakan pengajian sebagai bentuk rasa syukur dalam ajaran Islam. Dalam video yang dibagikan, dia mengundang anak-anak yatim dalam acara tersebut dan mengungkapkan rasa bahagianya bisa berbagi kebahagiaan. Kedua acara syukuran itu dihadiri oleh keluarga dekat, sahabat, dan bahkan mertuanya, menandakan dukungan penuh dari lingkungan terdekat terhadap pilihannya. Melalui unggahan lain, Jennifer Copen menceritakan perjuangan. Setelah kita lihat videonya ya, yang jadi masalah di sini sih sebetulnya orang lain ya, netizen ya. Kalau dia sih happy-happy aja, cuma nih banyak orang yang kadang-kadang ya usil, ya nyinyir ya. Nah, di sini kan Jennifer Copen ini dibully bahwa dibilang tidak konsisten dengan agamanya ya, agama yang dia sekarang peluk ya. Dan menurut agamanya juga katanya di aturannya tuh nggak boleh ngikutin tradisi budaya selain agama yang dia anut ya. Nah, di sini Jennifer Copen sudah bagus, dia mempunyai prinsip atau di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya, apakah otomatis Jennifer Copen sudah masuk Hindu karena telah melakukan ritual atau upacara melaspas rumah seperti agama Hindu di Bali ya. Oke, kalau untuk gonjang-ganjing ada yang pro dan kontra ya. Kalau yang pro sih bilang wah bagus toleransi, wah bagus menghormati menjunjung tradisi di mana dia tinggal ya. Nah, sementara ada orang yang tidak rela, tidak ikhlas ya, karena dia merasa satu agama, dia bilang wah itu sudah murtad, wah itu sudah menyalahi aturan agama dan lain sebagainya. Nah, untuk saudara-saudaraku yang non-Hindu ya, biar Anda ini tidak penasaran apakah dia otomatis Jennifer Copen ini masuk Hindu karena mengikuti ritual-ritual yang ada di Bali ya. Ya, dia juga pernah melakukan melukat ya, dan ya mungkin yang lainnya juga pernah, tapi saya belum pernah lihat ya. Yang saya tahu dia ini melaspas rumah. Melaspas rumah ini artinya apa? Mendoakan ya, biar rumah yang dia tempati ini selalu selamat ya, sejahtera, bahagia buat penghuninya ya, biar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Lah, sebetulnya ini kan melapas ini tradisi budaya agama Hindu di Bali ya, yang dikemas dengan upacara ritual ya, yang seperti sudah biasa berlangsung. Nah, jadi yang pertanyaannya kan ini kok yang melakukan ritual melaspas ini kok non-Hindu. Nah, orang Hindu Bali pun juga banyak yang bertanya juga gitu ya. Nah, oke, kita lihat dari pandangan agama Hindu ya. Apakah Jennifer Copen ini seorang non-Hindu Bali melaksanakan upacara melasti, apakah dia sudah otomatis menjadi Hindu ya? Oke, saya jawab tidak ya, karena dia tidak otomatis menjadi Hindu ya.
seperti video-video yang pernah saya buat, yang sudah saya katakan juga, kan banyak ya artis-artis ya, non-Hindu juga ya. Mereka kalau berkunjung ke Bali ada wisata religi, yaitu salah satunya adalah melukat, ya, melukat pembersihan diri, ya, secara ritual upacara di Bali, ya, dengan doa-doa dan mantra-mantra ya, yang dipimpin oleh seorang pinandita, ya, pemangku Tesulingih, ya. Nah, di sini jawabannya adalah kalau seseorang tidak melakukan upacara Sudi Wedani atau bersumpah atau berminat bermaksud untuk memasuk agama Hindu, ya, tentu itu tidak otomatis menjadi agama Hindu, ya, karena syaratnya seorang menjadi Hindu itu adalah mesudi wedani, ya. Ya, istilahnya pengesahan lah, ya. Ya, di agama lain kan ada ya, kayak misalnya di Islam ada syahadat, ada kalau di Kristen Katolik itu ada namanya pembaptisan, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, di Hindu ini ada yang namanya itu sudi wedani, yaitu bersumpah, berucap suci, ya, tidak tidak membohongi apa yang diucapkan, dia berkomitmen, ya, untuk menjadi seorang Hinduism, untuk mencari pemeluk Hindu, ya. Jadi itu jawabannya, otomatis tidak menjadi Hindu kalau dia belum mesudi wedani, ya. Nah, kalau untuk dia mengikuti adat istiadat, ya, ritual di Bali itu ya nggak masalah, itu kan cuma didoakan seperti ala di Hindu di Bali. Ya, padahal itu ucapannya sama dengan bahasa Indonesia. Semoga rumahnya diberkati, dilindungi oleh Tuhan, banyak rezeki, penghuninya sehat lahir dan batin. Ya, sama seperti itu, ya. Dan seperti melukat juga, ya. Melukat itu juga kan banyak sekarang orang-orang bule, ya, orang-orang asing, ya, baik lokal maupun mancanegara itu melukat di Bali, ya, karena sekarang ini sudah ada pariwisata religi, ya, ya. Bahkan dulu Mick Jagger, ya, dia menikah di Ubud dulu, ya, secara adat Bali juga, dia nggak otomatis menjadi Hindu, ya, tetap di agamanya Kristen atau Protestan, ya, ya. Jadi itu sekali lagi, ya, buat netizen, buat orang buat orang awam atau non-Hindu, Jennifer Copen tidak otomatis menjadi Hindu. Dia tetap agama lama, yaitu agama Muslim, agama Islam. Ya, nggak usah khawatir, karena di Hindu ini tidak mudah untuk menjadi seorang Hindu. Dia harus benar-benar, ya, dia harus terketuk dari hatinya, ya. Dia harus terketuk hatinya, keinginannya sendiri, bukan pemaksaan, ya. Karena di Hindu ini memang tidak memaksakan untuk orang menjadi seorang Hindu, harus dengan kesadaran, ya, harus diberi contoh dulu, ya, ya, diberikan pencerahan, ya. Jadi wah, nggak otomatis baru terus langsung masuk Hindu, kok kayaknya gampang banget kayak gitu, ya. Karena ini agama ini kan batin, rasa, rasa, hati, ya, yang berbicara, ya. Jadi nggak bisa kita bertopeng atau pura-pura, ya, seperti itu, ya. Misalnya, wah, ingin mendapatkan gadis Bali, pura-pura masuk Hindu, ya. Setelah dia kawin, terus kembali lagi ke agama aslinya. Nggak seperti itu, ya. Jadi seorang Hindu dia harus disudi wedani, ya. Istilahnya berikrar, berucap suci, ya. Tidak memanipulasi, ya. Jadi itu prinsipnya, ya. Jadi nggak usahlah kita membuli, menghujat, seolah-olah kita paling suci, orang lain tuh tidak suci, ya. Ya, kita introspeksi diri aja, ya. Jadi kembali lagi pokok permasalahannya bahwa di Hindu apapun yang dilakukan oleh orang non-Hindu
dia mengikuti adat istiadat, upacara, ritual yang ada di Bali, dia tidak otomatis masuk Hindu, ya. Dia harus melakukan sudi wadani dulu, ya. Balik sumpah namanya itu, ya. Jadi berucap suci, ya, bersumpah, ya, itu. Ya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan para Mas Santi. Saya Wayan Amaludin. Om Santi, Santi, Santi. Oh.